Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat, pagi jam 4.15 menit hari Ahad. Dan ini kita sudah berada di Masjid Tan'im. InsyaAllah kita akan ambil miqat. My friend. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah sudah. Amin. Jadi insyaallah kita akan umroh pagi hari ini. Mudah-mudahan umroh kita menjadi umroh yang makbulah insyaallah. Dan sebelumnya seperti biasa, mari kita awali video ini dengan kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya pertama nanti. Amin ya rabbal alamin. Yuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama sahabat, rangkaian ibadah umroh itu pertama kali adalah kita berniat dari tempat miqat. Dan untuk kita yang tinggal di kota Mekah atau untuk sahabat yang datang umroh kemudian mau umroh kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya, sahabat harus keluar dari kota Mekah ke tanah halal, baik itu Ji'rana, Hudaybiyah, Tan'im atau lain sebagainya. Yang penting adalah sahabat keluar dari tanah haram kota Mekah ke tanah biasa. Ya, kalau kita disebutkan tanah halal mungkin ya anggap saja itu tanah halal. Nah, kebanyakan dari jamaah ini akan berniat dari Masjid Tan'im. Kenapa? Karena memang Masjid Tan'im ini adalah masjid yang lebih besar, baik itu masjidnya, kemudian toiletnya lebih banyak dan lain sebagainya. Ayo kita berniat dari dalam masjid. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaab rahmatika ya Rabb. Nah, untuk sahabat-sahabat yang sudah masuk di dalam masjid ini, jangan lupa sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunat ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata an almarhumah Hajjah Dawangi binti Badi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan an almarhumah Hajjah Dawangi binti Badi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sahabat, setelah kita berniat dari dalam Masjid Tan'im ini, kemudian kita akan langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melanjutkan rukun yang kedua, yaitu tawaf, sa'i beserta tahallul. Yuk sahabat, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk sahabat-sahabat mungkin yang belum lengkap persediaan atau perlengkapan umrohnya, di sini ada banyak sekali perlengkapan. Semua perlengkapan umroh itu ada, mulai dari sandal, kain ihram, tas, gunting, pemotongan kuku, peniti, sabun, buku doa-doa dan lain sebagainya. Ini banyak nih sahabat. Oke, jadi di sini lengkap banget, lengkap sekali sahabat. Oke, alhamdulillah sahabat, setelah kita sholat subuh di lantai atas. Jadi lantai atas ini sahabat, lantai yang dimana lantai ini dikhususkan untuk yang umroh. Jadi pertama matof, kawasan Ka'bah, kawasan tempat tawaf, itu semuanya harus menggunakan kain ihram. Yang di lantai tempat saya sholat ini juga semuanya menggunakan kain ihram, tapi bedanya adalah di sini yang tawaf adalah yang menggunakan kursi roda. Jadi tidak ada satupun yang menggunakan kursi roda itu di kawasan matof yang bawah. Nah, kemudian yang lantai atasnya dari ini, lantai 2, itu dikhususkan untuk yang menggunakan pakaian bebas, tawaf sunnah menggunakan pakaian bebas. Oke, kemudian informasi selanjutnya, pagi ini sahabat, alhamdulillah ada satu amanah badal umroh tanda cinta yang saya tunaikan. Ada banyak yang bertanya apa saja yang kita dapatkan untuk amanah badal umroh tanda cinta ini. Pertama sahabat, ada video dokumentasi pelaksanaan.
mulai dari niat, tawaf, sa'i sampai tahallul. Kemudian ada piagam pelaksanaan, yang dimana piagam pelaksanaan itu bisa sahabat cetak karena berbentuk PDF. Kemudian setelah itu ada 1 mushaf Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram ini. Kemudian untuk sahabat yang tidak mau mungkin video pelaksanaannya, video dokumentasinya, atau maunya video call saat tawaf, boleh. Ya, sahabat bisa berdoa sendiri, sahabat bisa melihat Ka'bah sendiri, apapun itu boleh sebenarnya. Oke, sahabat bisa request, sahabat bisa langsung WA ke nomor yang di bawah, atau sahabat juga bisa follow Instagram ini, ya, eljunaid89. Sahabat bisa follow karena setiap sholat subuh kita live di depan Ka'bah. Ini karena kita telat saja tadi, jadi kita live di atas. Nah, untuk video ini seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan masuk ke Hijr Ismail. Mudah-mudahan kita bisa masuk. Tapi kalau suasananya, kondisinya rame dan lain sebagainya, saya akan tunjukkan seperti apa proses masuknya. Supaya nanti sahabat-sahabat yang punya niat masuk ke Hijr Ismail sudah dipersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Oke? Yuk, saya mau tunjukkan sahabat seperti apa suasana di lantai ini, bagaimana proses-proses turunnya, dari mana turunnya, dan lain sebagainya. Ayo sahabat. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita mulai tawaf? Kalau kita tawaf di atas ini menggunakan kursi roda. Sahabat bisa lihat ini, pelang yang berwarna biru ini, posisinya itu lurus dengan Hajar Aswad. Nah, itu dia Hajar Aswadnya di posisi ini. Masya Allah, indah sekali sahabat. Nah, pelang berwarna biru ini lurus dengan Hajar Aswad. Dan untuk sahabat-sahabat yang butuh kursi roda juga, di sebelah kanan ini banyak sekali yang standby 24 jam kursi roda yang standby menunggu pesanan dari sahabat. Harganya sahabat normalnya itu 75 real, tapi kalau sedang crowded, sedang rame-ramenya itu sampai ke 100 real. 100 real saat tawaf, 100 real saat sa'i kalau di sini. Tapi kalau sahabat misalnya butuh jasa kursi roda, yang dimana itu dari teman-teman yang di sini, atau nanti sahabat bisa minta tolong sama mutawifnya dicarikan yang bisa mendorong, itu biasanya 250 atau 300. Startnya dari hotel sampai ke hotel. Semoga video ini bermanfaat sahabat, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah di posisi bawah sekarang. Nah, sahabat bisa pastikan nih, sahabat bisa lihat kiri kanan, tidak ada satupun yang menggunakan kursi roda. Nah, tadi kita sholat di sini nih sahabat, di sini, yang di atas sini atau di rooftopnya itu bebas. Tapi sekarang kemungkinan di rooftop itu masih belum dibuka untuk tawaf sunnah. Rata-rata kalau tawaf sunnah menggunakan pakaian biasa itu di sini. Oke. Kita akan mulai tawaf dulu sahabat. Dan video ini kita tutup sampai di sini dulu. Oke sahabat, alhamdulillah saya sudah selesai tawaf dan sekarang saya berada di posisi yang lurus dengan Hijr Ismail. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, sekiranya kalau sekarang memungkinkan untuk kita masuk ke sana, maka kita akan masuk. Tapi kalau memang rame jamaah yang antri, akan lebih baik kalau jamaah-jamaah ini kita dahulukan, karena insya Allah kita bisa kapan saja untuk masuk ke sana sahabat. Kemudian sedikit mengenai Hijr Ismail, sahabat, yang mungkin ada banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat, sebenarnya Hijr Ismail itu apa sih? Nah, sedikit kisah mengenai Hijr Ismail, sahabat. Tempat ini bermula pada waktu itu adalah tempat di mana Ismail kecil bersama Ibunda Hajar istirahat di sana. Dijadikan sebagai tempat istirahat. Di mana ada batu, kemudian ada atapnya menggunakan dedaunan pada masa itu, yaitu pada masa kurang lebih sekitar 606 Masehi, ya, tahun 600-an Masehi. Kemudian terjadilah perbaikan Ka'bah, ya. Ka'bah diperbaiki pada umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 35 tahun. Ka'bah diperbaiki, tapi karena kurangnya dana pada masa itu, akhirnya Ka'bah hanya dibangun berbentuk persegi dan setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini sahabat, yang dulunya itu termasuk bangunan dari Ka'bah. Kalau dalam salah satu riwayat disebutkan karena kurangnya dana, ya,
untuk membangun semuanya, akhirnya dibuatlah setengah lingkaran sisanya. Kurang lebih tingginya sekitar 1,5 meter dan panjangnya kurang lebih sekitar 21 meter. Nah, pada masa itu ketika sahabat laki-laki sudah masuk ke Ka'bah semuanya, sering masuk bolak-balik. Ada masa di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ingin sekali masuk Ka'bah. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau radhiyallahu anha untuk masuk ke Hijr Ismail, yang dimana sholat di dalam Hijr Ismail ini sama halnya dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Kalau sahabat-sahabat ingin masuk ke Ka'bah kemudian belum terrealisasi sampai sekarang, karena memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana kecuali petinggi-petinggi negara, maka sholat di dalam Hijr Ismail ini setara dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Bahkan untuk sahabat-sahabat yang belum pernah masuk ke Hijr Ismail, usahakan di saat sahabat umroh atau haji, usahakan masuk ke sana. Sekali lagi, sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Hanya saja yang perlu sahabat tahu adalah setiap sholat yang ditunaikan di dalam Hijr Ismail ini hanya sholat sunnah saja, tidak boleh sholat wajib. Oke, sampai di situ insya Allah kita sama-sama paham. Kita sama-sama ke sana sekarang. Ayo, bismillah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat, pertama-tama untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa motong kawasan tempat tawaf ini atau tidak bisa ngambil bagian langsung karena ramenya orang yang tawaf, sahabat bisa muter dulu satu putaran. Ya, semakin pinggir nanti ambil semakin kiri. Tapi kalau sahabat misalnya sudah biasa lewat-lewat saja, sahabat tinggal lewat seperti ini. Ya, biasa saja sahabat. Ya, agak ke kiri, ambil agak cepat ambilannya. Ngambil posisinya agak cepat. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah berada di posisi Hijr Ismail. Ini dia. Sebelah kiri posisi kita sekarang ini, sebelah kiri posisi saya ini khusus untuk perempuan. Nah, kemudian sebelah kanan ini khusus untuk laki-laki. Sahabat perlu lihat ini. Ini jamaah laki-laki ini antri rapi, Masya Allah. Tapi biasanya, mohon maaf nih, jamaah perempuan itu agak susah sih kalau diminta antri. Sahabat bisa saksikan seperti ini. Kalau sahabat laki itu jauh lebih tenang. Nah, biasanya yang diminta lebih dulu untuk masuk itu jamaah perempuan. Ini dia. Nah, sahabat bisa saksikan untuk jamaah laki-laki itu antri dia sahabat, Masya Allah. Nah, bahkan kalau nyerobot ambil bagian orang itu akan dimarah sama polisinya sama askarnya. Nah, ini kalau sahabat mau masuk berarti sahabat harus ambil bagian yang paling belakang. Insya Allah kalau kita sih sahabat itu sudah sangat paham sekali bagaimana antri. Ya, sahabat harus ambil bagian ini untuk antri. Nah, ini dia. Oke. Coba sekarang kita ambil bagian dari sini, kita ambil agak pelan supaya sahabat bisa saksikan seperti apa sih sholat di dalam Hijr Ismail itu. Pastinya lebih teratur sahabat karena yang tadi yang masuk itu rata-rata perempuan semua. Suasana di Hajar Aswad, Masya Allah. Suasana di Multazam, pintu Ka'bah. Nah, sahabat bisa jalan tenang saja. Ya, gini kan nggak bisa motong orang-orang tawaf dari bagian Hijr Ismail. Jadi sahabat bisa ambil dari kawasan ini pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya jamaah kita banyak nih yang antri dari sini. Nih yang antri masuk Hijr Ismail, hanya saja ya yang di depan itu kadang tidak ikut antri dia. Subhanallah. Ini ada jamaah Indonesia nih sahabat-sahabat bisa lihat nih. Ya, Masya Allah, Masya Allah.
Ini sebelah kiri saya ini semua yang antri masuk Hijir Ismail. Yang di dalam itu sahabat itu perempuan semua. Masya Allah. Insya Allah sahabat, setiap sahabat punya kemungkinan yang sama untuk masuk ke sini. Yang paling penting kami ingatkan sahabat, jangan lupa antri. Ya, jangan lupa antri. Itu yang paling penting. Nah, ini sudah mulai dirapikan lagi nih. Jadi ada fiber pembatasnya sekarang. Masya Allah. 10 menit, 15 menit untuk laki-laki. Kemudian setelah sholat sunat 2 rakaat, doa secepatnya, terus disuruh keluar. Setelah ini baru gilirannya laki-laki. Oke. Jadi kita nggak masuk ya sahabat ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan masuk. Kita nikmati Ka'bah dulu. Dari posisi ini. Oke sahabat, itu dulu video kita pagi hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk sahabat-sahabat yang belum datang ke sini, yang belum pernah ke sini, yang sudah rindu sekali dengan tempat ini, semoga Allah segerakan untuk hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin setiap tahun datang ke sini, semoga ya Allah anugerahkan kesempatan untuk mengulanginya berkali-kali lagi. Jazakumullah untuk semua. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Jangan lupa di-share kalau video ini bermanfaat. Saya pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.